mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Tahun 2003, 4 mahasiswa jurusan komunikasi dari salah satu universitas swasta di Semarang, Yuda, Rizal, Bimo, dan Andre mendapat tugas akhir membuat dokumenter bertema Urban Legend dan tempat terbengkalai. Ide awalnya sederhana. Datangi lokasi angker, ambil footage malam hari, buat narasi, dan selesai. Tapi salah satu dari mereka mengusulkan sesuatu yang lebih ekstrem. Gimana kalau kita nginap semalam di Hotel Sky Garden? Usul Bimo. Yang terkenal paling nekat. Yuda sempat ragu. Semua orang tahu Hotel Sky Garden di Bukit Gombel bukan sekadar bangunan tua. Konon, tempat itu dibangun di atas bekas kuburan Tionghoa dan menjadi sarang wewe gombel, makhluk gaib yang menculik anak-anak. Banyak warga yang bilang, jangan sekali-kali datang ke sana setelah tengah malam, apalagi dengan niat main-main. Namun, demi nilai dan tantangan, mereka tetap pergi. Tiba pukul 11 malam di gerbang depan hotel. Udara terasa dingin, meski itu bulan Juni. Angin dari arah pegunungan meniupkan daun-daun kering, menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan. Mereka masuk melalui celah pagar yang sudah rubuh, menyusuri jalan setapak ke arah bangunan utama. Dari luar, hotel itu terlihat seperti istana berhantu. Catnya mengelupas, jendela-jendela menganga seperti mata kosong, dan akar pohon merayapi dinding seperti tangan tua yang mencengkeram. Gue merinding, gumam Andre sambil menyalakan senter. Jam 12 malam di lantai 2, mereka mulai merekam. Kamera diarahkan ke setiap ruangan kosong. Ada ballroom yang gelap dan luas, sisa bar bawah tanah, dan kolam renang kering yang airnya sudah lama menguap. Yuda, yang bertugas sebagai perekam, sempat mengarahkan kamera ke arah tangga menuju lantai 3. Saat itulah ia melihat sesuatu. Gue ngelihat bayangan putih naik ke atas, bisiknya. Jangan ngaco bro, balas Rizal, tapi suaranya tidak meyakinkan. Mereka semua mulai merasa ada yang tidak beres. Pukul menunjukkan jam 1 malam di ruang tengah. Mereka berhenti sejenak. Rizal duduk di lantai dengan napas berat. Gue pusing, dada gue sesek banget, katanya. Kayak ada yang nempel di punggung. Tiba-tiba terdengar suara seperti ketukan dari arah langit-langit. 1 kali, 2 kali. Lalu, hening. Gue dengar suara perempuan ketawa, ujar Andre sambil menunjuk sudut ruangan. Barusan banget. Bimo berusaha merekam suara itu. Tapi mikrofon kamera mendadak berisik. Ketika didengarkan ulang, suara yang terekam adalah geraman rendah. Seperti suara hewan besar. Bukan manusia. Mereka mulai panik. Udah, kita cabut aja, ujar Rizal. Tapi saat mereka menuju tangga, Andre berhenti. Tunggu, ada yang pegang tangan gue. Semua menoleh. Di tangannya terlihat bekas yari-yari kecil seperti tangan anak kecil berwarna merah membiru. Tapi tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Pukul menunjukkan jam 2:30 di puncak. Saat mereka nyaris keluar dari hotel, Rizal mendadak berteriak. Ia menunjuk ke arah jendela tua di lantai atas. Dia ngelihatin kita. Mereka semua melihatnya. Sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam di balik kaca pecah. Tapi yang paling menyeramkan, pantulan dari jendela menunjukkan lebih dari 1 sosok. Seolah ada banyak mata dari balik ruangan itu yang sedang mengamati mereka. Yuda langsung menarik semua orang, dan mereka lari ke arah mobil yang diparkir jauh dari bangunan. Begitu masuk mobil, mesin sulit dinyalakan. Baru setelah berdoa bersama, mesin menyala dan mereka tancap gas keluar dari kawasan itu. Esok paginya, di kampus, mereka membuka file rekaman. Sebagian besar footage rusak, suara putus-putus, gambar glitch, dan noise. Tapi, di 1 frame, saat kamera mengarah ke tangga, terlihat jelas seorang perempuan berjubah putih berdiri di anak tangga dengan kepala sedikit menunduk. Dia hanya muncul selama 1 frame, tapi cukup untuk membuat mereka semua memutuskan dokumenter ini tak akan pernah dirilis. Dan sejak malam itu, Rizal sering mengigau dan menyebut nama Ibu Gombel saat tidur.
Hari-hari setelah kejadian di Hotel Sky Garden berjalan tidak wajar bagi keempat mahasiswa itu. Rizal adalah yang paling terdampak. Ia mulai jarang masuk kuliah. Ibunya mengatakan ia sering mengigau tengah malam, menyebut-nyebut nama ibu atau yang rambutnya basah. Kadang ia tidur sambil menangis, seolah memohon ampun. Yuda mencoba menghubungi paranormal lokal, Pak Surya, yang juga dosen luar biasa di kampus mereka. Setelah melihat rekaman video, Pak Surya hanya berkata pelan, "Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Bukan cuma tempatnya yang angker, tapi ada sesuatu yang ikut pulang." Pak Surya mengajak mereka ke sebuah tempat di lereng Ungaran untuk melakukan ritual pemutusan jejak. Mereka membawa kamera yang digunakan malam itu, pakaian Rizal saat kejadian, dan segenggam bunga kantil. Saat malam mulai turun, Pak Surya mulai membacakan doa dan mantra. Angin berhembus kencang, meski tak ada badai. Dari balik semak-semak, terdengar suara anak kecil tertawa, kemudian menangis. Pak Surya menyuruh Rizal duduk bersila, memejamkan mata dan menggenggam tanah. "Dia ada di belakangmu," kata Pak Surya. Tiba-tiba, Rizal menangis, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, ia jatuh tersungkur dan muntah. Cairan hitam pekat, aroma busuk menyengat, menyebar. Andre dan Bimo menahan mual. Sosok itu tidak marah. "Dia kesepian," ucap Pak Surya. "Ia mengira kalian datang untuk menjadi teman atau korban berikutnya." Setelah ritual selesai, mereka membakar semua perlengkapan dokumentasi, termasuk kaset rekaman. Rizal jatuh pingsan, tapi saat bangun, ia merasa jauh lebih ringan. Sejak itu, gangguan berhenti. 3 bulan kemudian, mereka lulus. Dokumenter itu diganti dengan topik lain. Mereka sepakat tak akan pernah lagi menginjakkan kaki di Sky Garden atau kawasan Gombel. Tapi kisah mereka perlahan menyebar. Rekaman 1 frame sosok perempuan di tangga sempat disimpan Bimo. Secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan lainnya, ia mengunggahnya ke forum horor di internet. Foto itu menjadi viral, tapi kemudian akunnya hilang begitu saja. Beberapa tahun kemudian, Bimo dikabarkan jatuh sakit misterius dan meninggal dalam kondisi linglung. Sebelum wafat, ia sempat berkata pada perawat. Dia duduk di pojok ruangan, rambutnya masih basah. "Rizal, selamat." Tapi tak pernah lagi bicara soal malam itu. Andre pindah ke luar negeri. Yuda berhenti membuat dokumenter horor, dan Bimo membawa rahasia itu ke dalam keheningan abadi. Hingga kini, Hotel Sky Garden masih berdiri, sunyi, terbungkus akar dan kabut. Tidak ada pelang, tidak ada penjaga, hanya suara dedaunan. Dan sesekali, suara anak kecil tertawa dari kolam renang keringnya. Jika suatu malam kau melewati tanjakan Gombel dan merasa seperti ada yang mengamati dari balik jendela tua, jangan berhenti, jangan menoleh, karena mereka tidak suka diingat, tapi tidak akan pernah melupakanmu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka kisah ini, bantu kami menyebarkan misteri dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.